Orang-orang sering memaknai rezeki sebagai angka yang bisa dihitung, sesuatu yang bisa ditransfer, disimpan, atau dibelanjakan. Mereka mengira bahwa yang disebut rezeki itu datang lewat uang gaji, bonus akhir tahun, atau angka yang terus bertambah di saldo rekening. Namun, jarang sekali yang sadar. Salah satu rezeki paling besar dalam hidup manusia justru tidak punya angka, yaitu waktu luang. Dan anehnya, waktu luang ini sering disia-siakan oleh mereka yang paling berisik berdoa minta rezeki, minta tambahan rezeki. Katanya, padahal waktu luang sudah datang, mereka malah panik karena tidak tahu harus apa. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nasruddin Hoja, "Guru, bagaimana caranya agar aku mendapat rezeki yang lebih banyak?" Hoja menjawab, "Tidurlah lebih lama." Si sahabat terkejut, "Bagaimana mungkin tidur menambah rezeki?" Hoja tersenyum, "Karena saat engkau tidur, engkau berhenti merusak rezekimu sendiri dengan pikiran yang serakah." Kita tertawa mendengar kisah itu, tapi diam-diam kita tahu Hoja sedang menyindir kita semua. Karena sesungguhnya, banyak dari kita tidak benar-benar kekurangan rezeki, melainkan terlalu sibuk mengejarnya hingga lupa menikmati apa yang sudah dimiliki. Waktu luang datang seperti tamu yang lembut mengetuk pintu, tapi kita menutupinya dengan tumpukan kesibukan, seolah diam itu dosa. Padahal, jika manusia mau berhenti sejenak, ia akan sadar bahwa waktu luang adalah tanda kasih. Ia bukan kemalasan, melainkan kesempatan. Ia bukan ruang kosong tanpa arti, tapi undangan untuk menata ulang kehidupan. Waktu luang bukan untuk melarikan diri dari tanggung jawab, kata seorang bijak, melainkan untuk kembali mengenali arah tanggung jawab itu sendiri. Namun apa yang terjadi hari ini? Banyak orang begitu takut dengan waktu luang. Begitu pekerjaan selesai, mereka buru-buru mencari distraksi baru. Ponsel, layar, notifikasi, video pendek, apapun yang bisa mengisi kekosongan beberapa menit. Mereka menolak kesunyian seperti anak kecil menolak sayur. Dan dalam ketakutan itu, mereka kehilangan kemampuan untuk berpikir dalam. Nasruddin Hoja pernah duduk di bawah pohon bersama murid-muridnya. Salah satu murid bertanya, "Guru, apa rahasia kebahagiaan?" Hoja menjawab, "Melihat ayam berlari." Murid-murid tertawa, mengira Hoja bercanda. "Guru, apa maksudmu?" tanya mereka. Hoja berkata, "Ayam berlari tanpa tahu kemana, tapi begitu menemukan makanan, ia berhenti. Manusia berlari tahu kemana, tapi ketika sampai, ia tak pernah berhenti." Itulah manusia modern. Ia bekerja siang malam bukan karena lapar, tapi karena takut dianggap malas. Ia sibuk bukan karena perlu, tapi karena takut terlihat tidak berguna. Ia kehilangan kemampuan untuk menikmati waktu luang karena dunia menanamkan rasa bersalah pada setiap detik yang tidak produktif. Akhirnya, waktu luang dianggap musuh, bukan sahabat. Padahal, waktu luang adalah saat paling jujur dalam hidup. Di situ kita bertemu dengan diri sendiri tanpa topeng jabatan, tanpa peran sosial, tanpa layar digital yang menyembunyikan kegelisahan. Di waktu luang, kita bisa mendengar isi kepala yang biasanya tertutupi bising dunia. Tapi justru disitulah banyak orang merasa takut. Mereka takut mendengar pikirannya sendiri. Kutipan lama berkata, "If you cannot sit in silence for 10 minutes, you are not free." Jika Anda tidak bisa duduk tenang selama 10 menit tanpa melakukan apapun, maka Anda belum merdeka. Karena yang benar-benar bebas bukan yang punya banyak waktu, tapi yang mampu menikmati waktu tanpa merasa bersalah. Bayangkan seorang petani tua di tepi sawah, duduk di gubuk kecilnya sambil menyeruput teh hangat. Angin sore datang membawa aroma tanah basah. Ia tidak memikirkan kapan harus upgrade ponselnya, tidak membandingkan dirinya dengan siapapun, tidak mencemaskan algoritma media sosial. Ia hanya duduk menatap sawah yang hijau. Dunia mungkin menyebutnya tidak produktif, tapi barangkali disitulah letak kebahagiaan yang paling manusiawi. Sementara di kota, orang-orang berlari mengejar waktu seperti tikus di roda besi. Mereka meminum kopi agar kuat lembur, bukan agar menikmati hidup. Mereka bangga dengan jadwal padat, tapi jarang bertanya, padat untuk apa? Mereka takut kehilangan momentum, tapi tidak sadar bahwa momentum paling berharga justru adalah ketika Anda bisa berhenti, menarik napas panjang, dan berkata, "Aku cukup." Nasruddin Hoja pernah berkata, manusia sibuk mengumpulkan uang untuk membeli waktu luang, tapi ketika waktu itu tiba, mereka malah ingin bekerja lagi. Ironi itu nyata. Banyak orang bekerja keras bertahun-tahun demi bisa pensiun tenang. Lalu setelah pensiun, mereka justru merasa hampa dan ingin sibuk lagi. Karena ternyata, mereka tidak pernah belajar menikmati diam. Mungkin karena dunia modern telah menjual satu kebohongan besar, bahwa nilai manusia diukur dari kesibukannya. Padahal, sibuk tidak selalu berarti berguna. Banyak orang tampak sibuk hanya karena takut terlihat tidak penting. Padahal, makna sejati hidup seringkali ditemukan di sela-sela waktu luang.
di saat Anda tidak melakukan apapun. Ada sebuah pepatah Persia yang indah, "When you have nothing to do, do not do it hastily." Saat engkau tak punya apa-apa untuk dikerjakan, jangan terburu-buru dalam tidak mengerjakan apapun. Nikmati kelengangan itu dengan penuh kesadaran. Karena waktu luang bukan tentang mengisi, tapi tentang mengalami. Waktu luang memberi ruang bagi refleksi. Ia mengizinkan kita menengok ke belakang dan bertanya, apakah jalan yang kutempuh ini benar-benar membuatku hidup? Ia mempersilakan kita melihat ke dalam, memeriksa luka-luka lama yang belum sempat disembuhkan. Ia mengundang kita berbicara dengan Tuhan dalam keheningan. Bukan lewat daftar permintaan, melainkan lewat kejujuran yang polos. Aku letih, tapi aku masih bersyukur. Di titik itulah, waktu luang menjadi rezeki spiritual. Ia bukan lagi sekadar istirahat fisik, tapi pemulihan batin. Dalam waktu luang, Anda bisa membaca buku yang selama ini hanya tersusun di rak, menulis surat untuk diri sendiri, menyapa sahabat lama, atau sekadar menatap langit sore tanpa rencana apapun. Tindakan kecil itu seringkali lebih menyembuhkan daripada 1000 motivasi palsu. Nasruddin Hoja pernah ditanya, "Guru, apa yang paling engkau rindukan di masa mudamu?" Ia menjawab, "Ketika aku punya waktu luang dan tidak merasa berdosa karenanya." Kita menertawakan jawabannya, tapi di dalam tawa itu tersimpan kebenaran pahit. Manusia modern kehilangan kemampuan untuk beristirahat dengan tenang karena mereka menukar waktu dengan pencapaian yang tidak pernah cukup. Seseorang bisa duduk di kursi empuk di ruang kerja mewah, tapi pikirannya tidak pernah tenang. Ia terus memikirkan rapat berikutnya, target berikutnya, angka berikutnya. Ia bahkan tidak sadar bahwa jam menunjukkan larut malam. Ia menyebut itu dedikasi, tapi barangkali itu hanyalah ketakutan yang dibungkus ambisi. Ia takut pada waktu luang, karena waktu luang memaksanya menatap cermin batin yang jujur. Untuk apa aku hidup sekeras ini? Kutipan lain berkata, "You do not own time, you borrow it." Waktu bukan milik kita. Ia hanya pinjaman yang suatu hari harus dikembalikan tanpa peringatan. Maka, ketika waktu luang hadir, seharusnya kita tidak tergesa-gesa menutupnya. Biarkan ia hadir sepenuhnya, seperti matahari pagi yang menerangi perlahan, bukan seperti lampu yang dinyalakan paksa. Mungkin Anda pernah mengalami momen ketika waktu luang datang tiba-tiba. Pekerjaan tertunda, rencana batal, atau teman membatalkan janji. Biasanya, kita kesal. Tapi apa jadinya kalau semua itu sebenarnya cara alam memberi Anda ruang bernapas? Mungkin Tuhan sedang berkata, "Berhentilah sebentar, aku ingin bicara denganmu." Waktu luang bukan pemborosan, melainkan penyeimbang. Tanpa waktu luang, manusia akan kehilangan rasa. Segalanya menjadi tergesa, dangkal, dan tanpa makna. Kita makan terburu-buru, berbicara tergesa, mencintai sambil melirik jam. Kita ingin hidup cepat, tapi lupa, yang cepat jarang melekat. Nasruddin Hoja pernah melihat seorang pria muda berlari di pasar sambil membawa karung besar di punggung. Ia tampak kelelahan. Hoja bertanya, "Mengapa kau berlari seperti dikejar setan?" Pemuda itu menjawab, "Aku mengejar rezeki." Guru, Hoja tersenyum dan berkata, "Aku tidak melihat rezekimu lari. Mengapa kau yang kejar?" Pemuda itu terdiam, lalu menunduk. Kadang, yang kita kejar justru menjauh karena kita terlalu panik mencarinya. Begitu pula waktu luang. Ia tidak bisa dikejar. Ia hanya bisa disadari. Semakin Anda mengejar waktu luang lewat liburan mewah atau agenda yang dibuat-buat, semakin jauh maknanya. Karena waktu luang sejati tidak butuh tempat khusus, hanya butuh hati yang hadir. Ada orang yang duduk di pantai tapi pikirannya tetap di kantor, dan ada orang yang duduk di beranda rumah tapi jiwanya damai seolah sedang berlibur ke surga. Perbedaannya bukan pada lokasi, melainkan pada kesadaran. Waktu luang sejati terjadi ketika Anda sepenuhnya berada di sini dan sekarang. Bersyukurlah, kata pepatah Arab, jika engkau diberi waktu tanpa kesibukan, karena di situ Tuhan sedang melatih kesabaranmu terhadap dirimu sendiri. Ya, waktu luang adalah ujian kesabaran. Banyak orang mampu menahan lapar, tapi tidak mampu menahan diam. Banyak orang kuat bekerja keras, tapi tidak kuat menunggu. Padahal, diam dan menunggu seringkali menjadi bagian paling penting dari perjalanan hidup. Seseorang pernah berkata, bila engkau tidak tahu apa yang harus dilakukan di waktu luangmu, itu tanda engkau telah terlalu lama hidup untuk orang lain. Kalimat itu menampar, sebab memang begitulah kenyataannya. Kita terlalu lama hidup dalam kecepatan yang ditentukan orang lain, jadwal kantor, target perusahaan, ekspektasi keluarga, standar masyarakat. Hingga ketika tiba-tiba ada waktu luang, kita bingung harus menjadi siapa. Nasruddin Hoja berkata, manusia modern pandai menghitung waktu, tapi bodoh menghargainya. Kita tahu harga per jam, tapi lupa nilai 1 detik yang diisi kesadaran. Kita sibuk menabung uang,
tapi tidak pernah menabung ke heningan. Kita belajar cara menghasilkan lebih banyak, tapi tidak belajar cara menikmati yang sudah ada. Padahal, waktu luang bisa menjadi ladang paling subur bagi inspirasi. Di saat pikiran tenang, ide-ide muncul seperti mata air. Banyak penulis besar, ilmuwan, dan pemikir menemukan terobosan justru di saat santai. Bukan di tengah kesibukan. Newton menemukan gravitasi bukan di laboratorium, tapi di bawah pohon. Archimedes berteriak Eureka bukan di ruang kerja, tapi di bak mandi. Waktu luang menciptakan ruang bagi keajaiban berpikir. Maka mungkin rezeki sejati bukan tentang berapa banyak hasil kerja Anda, tapi seberapa dalam Anda mengalami jeda. Karena disitulah hidup terasa penuh. Bukan karena sibuk, tapi karena utuh. Pernahkah Anda memperhatikan langit sore setelah hujan? Warnanya tidak terburu-buru pudar. Ia pelan-pelan berubah dari oranye ke ungu, lalu ke gelap yang lembut. Langit tahu kapan harus berhenti bersinar. Manusia pun seharusnya begitu. Tapi kita sering menolak berhenti, seolah hidup harus selalu terang. Padahal, bahkan matahari pun tahu, keindahan justru muncul ketika ia tahu saatnya tenggelam. Nasruddin Hoja suatu kali berkata kepada muridnya, "Orang yang sibuk mengejar waktu, akhirnya tidak punya waktu untuk hidup." Muridnya bertanya, "Lalu apa yang harus kami kejar, Guru?" Hoja menjawab, "Kejar kesadaranmu sebelum waktumu habis. Kesadaran itulah inti dari semua rezeki. Karena tanpa kesadaran, bahkan waktu luang pun terasa kosong. Tapi dengan kesadaran, setiap detik menjadi anugerah. Makan menjadi doa, tidur menjadi perenungan, berjalan menjadi meditasi, dan diam menjadi kebijaksanaan." Waktu luang bukan tanda kekosongan hidup, tapi tanda bahwa hidup sedang memberi kesempatan untuk diisi dengan makna yang lebih tinggi. Ia bukan akhir dari produktivitas, tapi awal dari kedewasaan. Maka, ketika waktu luang datang mengetuk, jangan buru-buru menutup pintu. Sambut dia seperti sahabat lama yang datang membawa berita baik. Duduklah bersamanya, buatkan secangkir teh, dan biarkan ia mengajarkan sesuatu yang tak bisa diajarkan oleh kesibukan, bahwa hidup ini bukan hanya tentang bergerak, tapi juga tentang mengendap. Dan mungkin, jika suatu hari kelak Anda ditanya, apa rezeki terbesar dalam hidupmu? Anda akan tersenyum dan menjawab seperti Nasruddin Hoja, "Rezekiku bukan ketika aku punya banyak hal untuk dikerjakan, tapi ketika aku punya cukup waktu untuk tidak melakukan apa-apa dan tetap merasa cukup."